Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti Husen, guru pendidikan agama Islam di SDN 10 Rio Pakaba, Kecamatan Rio Pakaba, Kabupaten Donggala, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 K1 PAI 3C LPTQ UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SDN 10 Rio Pakaba, Kecamatan Rio Pakaba di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi subtema zakat. Selamat menyaksikan.
dibagikan pada saat bulan Ramadan. Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian, bagaimana zakat bisa membantu orang yang membutuhkan? Oke, Dani. Zakat bisa membantu orang yang membutuhkan agar mereka juga bisa merasakan Idul Fitri. Dengan bahagia mereka jadi punya lapangan untuk disantap bersama keluarga saat lebaran. Oke, jadi membantu orang pada
berdakwah satu-satu masjid. Dia mau pulang ke kampungnya di Jawa atau Sumatera, tidak punya uang lagi, ya, tidak punya modal untuk pulang. Jadi dia berhak menerima zakat. Jadi itu tadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, supaya kalian ya hafal atau lebih tahu lebih ingat tentang 8 golongan penerima zakat ini, kita menyanyi dulu ya. Menyanyi tentang 8 golongan penerima zakat atau mustahik zakat. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, mualaf, juga fisabilillah, Ibnu Sabil dan Gharim, amil zakat dan rikob. Mereka semua itu mustahik zakat. Oke, tangan kita semua. Kita semua nonton? Ya? Oke. Suka nonton ya? Mari kita simak video pembelajaran tentang zakat. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang zakat. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, ya. Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Caranya adalah kalian berhitung 1, 2, 1, 2. Nah, kelompok 1 berkumpul sama kelompok 1 berkumpul sama yang menyebutkan angka 1. Kemudian kelompok 2 berkumpul nanti dengan yang menyebutkan angka 2. Paham saya? Oke, kita mulai berhitung dari safety. 1, 2. Oke, 1, 2. Jadi yang menyebutkan angka 1, ya, dia ke sini. Yang angka 2 sebelah sana. Oke, kita ya. Anak-anak, di papan tulis sudah ada ya, sebuah kasus yang akan kita carikan jalan keluarnya. Ya. Kita bayangkan kita berada di sebuah desa, ya. Nah, di dalam desa tersebut, di sebuah desa tersebut ada keluarga yang belum mampu atau kesulitan ekonomi. Nah, ada juga keluarga yang mampu secara finansial. Mampu secara finansial ini berarti dia punya uang, punya harta, dia mampu ya, mampu untuk membantu, tetapi dia tidak tahu cara untuk membantu atau ya tidak memahami apa itu zakat, bagaimana cara berbagi dengan orang lain melalui zakat, dia tidak tahu. Nah, kita ya yang berada di lingkungan desa itu, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut, ya? Bagaimana caranya kita untuk memahamkan kepada warga desa itu supaya dia bisa memahami zakat dan melaksanakan zakat. Kalian akan berdiskusi. Setelah itu kalian akan mengisi hasil diskusi kalian di lembar yang sudah Ibu sediakan ini. Paham ya? Nah, setelah kalian berdiskusi dan mengisi lembar ini nanti, KPD ini, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya? Paham saya? Nah, yang akan dinilai itu nanti dari hasil diskusi kalian, ya, tentang kekompakan kalian, ya, kemudian cara penyajiannya,
ini artikelnya, ini bukunya. Kalian bisa juga cari di lewat internet. Ya, paham ya? Oke.
lebih banyak orang yang membayar zakat, maka lebih banyak juga yang bisa merasakan dan bisa akan semakin sejahtera. Oke, itu tadi pemaparan atau presentasi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan? Ada saya? Oke, tidak ada tanggapan. Terima kasih untuk kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tentang kelompok 2. Silakan Bu. Dan tadi kalian sudah berdiskusi ya di masing-masing kelompok dan kita sudah menyelesaikan kasus yang telah Ibu tunjukkan tadi ya. Kalian berdiskusi dengan baik ya. Kemudian sudah memaparkan, sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Apa itu zakat, macam-macam zakat ya. Bagaimana zakat itu bisa membantu warga desa. Tadi zakat itu bisa membantu orang yang kesusahan ya. Kemudian zakat itu ada 2, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kemudian ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan ini yang mana semua? Yang mana semua? Ya, fakir, miskin, apa lagi? Ya, ya, ibnu sabil, kemudian gharib, amil zakat, rikob. Jadi itu 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang supaya Ibu lebih tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang materi zakat ini, kalian akan mengerjakan tugas. Ini tugas individu, berarti satu-satu orang. Caranya adalah kalian maju ke depan dan mengerjakan langsung di papan tulis lewat game editor ini.